Oke, kali ini kita akan menangani mesin pompa air ya. Mesin pompa air jenis bensin. Di sini dengan keluhan itu tiba-tiba mati ya. Waktu lagi menyedot air di sumur ya, ataupun di itu tiba-tiba mati. Dan setelah kita lakukan pengecekan, ternyata dari bagian baut-baut ini itu sudah kendor semua ya. Ini udah kendor, ini juga sama sudah kendor. Maka terjadi yang namanya eh, apa kebebasan pada bagian katup ya. Jadi pada bagian katup itu tidak tertekan, dan itu yang nantinya akan mengakibatkan mesin itu mati sendiri karena sistem kerja di mesinnya itu tidak normal ya, ataupun katupnya itu berhenti, tidak tertekan oleh yang namanya knock-on as. Nah, untuk jenis kendaraan mesin pompa bensin ini itu adalah jenis OHV ya. Untuk jenis mekanisme katupnya ini adalah jenis OHV ataupun overhead valve ya. Di bagian jenis ini itu biasanya terdapat yang namanya ini ya, sadakan ya, ataupun push rod. Ini ada sadakannya, dan ini biasanya patah ya. Tadi saya kira ininya yang patah ataupun terputus, tetapi setelah dilakukan pengecekan dua-duanya ini masih normal semua ataupun masih utuh. Dan dilakukan pengecekan lagi, ternyata di bagian sini ini yang kendor ya, ini kendor, padahal belum terkena kunci. Nah, jadi di sini saya akan melakukan yang namanya proses penyetelan katup ya, sambil membetulkan ini dikencangkan dulu untuk kedudukannya. Ini saya kendorkan dulu ya, ini saya lepas. Nah, ini terlepas nih. Nah, jadi untuk bentuknya itu seperti ini ya. Jadi di bagian ini itu terlalu kendor ya untuk setelan katupnya. Makanya pada saat noken menekan pada bagian ini ya, templar ya, ataupun penonjok ya, di sini itu tidak mau menekan katup karena jarak yang terlalu jauh ataupun celahnya itu hampir sama dengan tonjokan pada bagian noken asnya. Dan di sini juga sama, ini juga kendor. Nah, ini mudah untuk dilepaskan. Ini saya lepaskan juga semuanya ya. Ini seperti ini, tapi ini kencang ya, yang baut satunya ini kencang, ini juga masih utuh ya. Jadi di bagian ini untuk jenis katup, mekanisme katupnya itu adalah jenis OHV yang ini seperti ini, OHV overhead valve ya. Mekanisme jenis ini untuk katupnya, noken asnya itu berada di bagian bawah mesin ya, ataupun di bagian bawah kepala silinder ataupun di crankcase. Jadi berdempetan dengan yang namanya gear di bagian itu kerak as ya, di bagian kerak asnya. Terus sampingnya itu ada noken as ya. Jadi ketika kerak asnya berputar, maka noken asnya itu ikut berputar. Jadi pergerakannya itu hanya diakibatkan ada gerakan gear. Jadi tidak ada yang namanya rantai timing ya, itu enggak ada untuk jenis OHV ini. Nah, tetapi pada saat di bagian noken as di sini itu mendapatkan pergerakan, maka disalurkan tekanannya itu melewati ini ya, disalurkan ke sini, baru disalurkan menuju ke bagian ini. Dan ini untuk gambarnya itu nanti akan menekan pada bagian katupnya ya. Untuk bagian katupnya, untuk di katup X ini itu ada perbedaan ya, ada perbedaannya. Ini katup in dan ini katup X. Kalau untuk katup in itu tidak ada seperti ininya, ini enggak ada ini ya. Tapi kalau untuk katup X itu ada semacam kayak apa ya, sepi ya, kayak sepi seperti ini. Kalau di Satrafu itu ada juga ya, nggak tahu namanya apa, lupa. Ini jangan sampai hilang ya ini.
Oke, kita lakukan proses penyetelan katup dan di sini itu kita betulkan ya, karena di sini itu mati total. Untuk jenisnya ini sudah dirubah menjadi gas karena pada bagian ini untuk bensinnya itu memang lumayan boros, maka diganti gas biar lebih irit. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba untuk melakukan penyetelan katup di mesin OHV pada mesin pompa air petani ya. Untuk melakukan proses penyetelan katup, kita lakukan pemasangan ini terlebih dahulu ya. Ini biar kencang dulu, baru nanti kita lakukan penyetelannya. Nah, untuk mengendorkan pada bagian mur setelan katup ya, kita gunakan kunci 14 dan kunci 10 ya, seperti ini. Dan di arah putarkan, misalkan ini ditahan, ini putarkan ke arah bawah ya, ataupun ke arah kiri seperti ini. Ya, jadi kita arah putarkan ke bagian kiri ya, muter seperti biasa, mur biasa ya. Di sini kita lepas. Ini untuk mur penyetel katup ya, dan di sini itu adalah untuk X ya, untuk X, dan di sini untuk in ya, bolak-balik sama saja ya, nggak ada bedanya. Dan kita lakukan pemasangan ini. Nah, ini untuk kuncinya menggunakan kunci ukuran 12 ya. Untuk kuncinya kita gunakan ukuran 12 ya. Ini kita coba tes. Oke, masuk ya. Kita pasangkan dulu untuk baut dudukan dari setelan katup mesin OHV ini. Kita kencangkan dulu ya. Kita kencangkan. Pastikan kencang ya. Dan untuk pengencangan, karena kita tidak menggunakan kunci momen ataupun kunci torsi, kita ukur dengan menggunakan sistem tekanan tangan kita ya, sesuai dengan feeling ya, feeling kita, jangan sampai bautnya itu patah ya. Kalau dirasa udah kencang ya seperti itu, sudah selesai. Oke, ini sudah kencang satunya. Ya, satunya juga udah kencang. Cek lagi. Oke, kencang ya. Nah, kalau sudah melakukan proses ini, nah baru selanjutnya adalah kita melakukan proses engkol ya. Proses engkolnya di sini itu untuk memutarkan kondisi krek as ya, atau poros engkolnya kita putarkan, tetapi untuk pergerakannya itu pelan-pelan saja ya, sambil kita memegang pada bagian ini untuk di nok di tuas katup in ya. Kita pegang, kita putarkan ya, kita gerakan seperti ini sampai pada bagian nokennya itu bergerak. Nah, kalau nggak ada pergerakan,
Ya, ini belum sampai masuk, ini harus sampai dia masuk. Ternyata setelah kita lakukan pengecekan lagi, kita putar, ini nggak mau bergerak. Ini nggak mau bergerak, kemungkinan pada bagian noken asnya itu terdapat kerusakan ya. Kita bongkar dulu di bagian sini ya, di bagian pompanya kita bongkar pompa dan bongkar di bagian sebelah kiri ya, yang ada di sebelah sini. Karena pada bagian push rodnya ketika kita lakukan pergerakan seperti ini ya, ini tidak ada yang namanya perubahan gerakan naik turun ya. Ini kita engkol ya, ini kita engkol ya, ini kita engkol, itu enggak ada pergerakan naik turun dari bagian push rod. Ini sudah dipastikan menandakan pada bagian noken as itu patah ya, kemungkinan patah ataupun geriginya di noken asnya itu biasanya rompal ya atau pada pecah. Jadi kita harus lakukan pembongkaran yang ada di bagian ini ya. Kita bongkar bagian ini berarti juga sama ya, ini ada kendala, ini kendor, dan di bagian dalamnya juga bermasalah ya, karena di sini itu tidak ada yang namanya pergerakan naik turun. Harusnya dia itu naik turun kayak gini, naik turun, ini juga naik turun ya. Tetapi pada saat kita lakukan engkol itu tidak ada yang namanya pergerakan di push rodnya, ini yang bermasalah. Jadi nanti kita bongkar, oke.
22. Oh bukan, 20. 20 ya. Bentar yuk. Fotoin dong. Bangun belum pakai bangun. Gitu nih. 26. 26. 26 nggak ada. 1. Oh, teman. Jangan dulu, jangan lagi ganggu. Biarkan saja. Dua puluh tujuh. Saya nggak punya alatnya. Kalau nggak punya kita bisa kayak gini kan. Masih lagi. Jika ya, inilah yang terjadi.
Benar apa kata dugaan? Ya, di sini terjadi yang namanya kerusakan pada bagian gear noken as yang sudah rompal. Ya, maka tidak akan bisa menggerakkan pada bagian katup ya. Makanya ini mungkin tiba-tiba mati pas kondisi ininya itu pecah. Ya, untuk gearnya itu kan dari bahan plastik ya kayak gini. Jadi kalau misalkan di sini itu diputarkan ya, terus pas ketemu gearnya yang pecah, ya ini nggak bakalan muter ya, karena tidak tertekan ataupun tertarik dari putaran rek asnya. Makanya pada bagian ini tidak dapat memutarkan ataupun menggerakkan pada bagian katup in ataupun katup X. Makanya kendaraan itu mati langsung ya. Karena tadi saya kira hanya kerusakan pada bagian baut yang kendor saja ya di bagian ini. Saya kira hanya kendor saja, tetapi ternyata ada kerusakan yang lain yang ada di bagian gear noken asnya. Ini nanti kita ganti ya. Kita coba omongkan ke yang punya kendaraannya ini. Kendaraan yang punya mesinnya. Nah, ini bahannya dari plastik ya. Campur besinya itu hanya di bagian dalam. Ya, asnya itu di bagian dalam. Ya. Tinggal kita ganti saja ini gear noken as. Ya. Oke, tinggal kita nunggu yang punya mesin. Untuk penyetelan celah katup nanti saya akan buat video yang lain setelah ini itu selesai ya.